radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabi faqala ma jam'ukum faqalu ijtama'na nadhkuru rabbana wa natafakkaru fi 'azmatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Abang Desa yang di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan share dan serius tapi santai. Oke bos, kali ini mau reaction apa gitu. Di sini orang-orang Salafi itu tidak menolak takwil, ya, tidak menolak takwil apabila memang takwil itu diperlukan. Tapi selama takwil itu tidak diperlukan, maka kita tidak perlu untuk mentakwilnya, ya. Seperti apa yang disampaikan. Nah, ini kita bingung ya. Kemarin kita membaca bahwasanya akidah mereka yang asma wa sifat itu katanya tidak boleh mentakwil. Kalau di sini Hari Pras memberi penjelasan bahwasanya hal itu boleh ditakwil jika diperlukan. Jadi takwil atau tidak itu sesuai keperluan. Nah, ini saya nggak sepakat ini. Ya, mentakwil ayat dan tidak itu sesuai keperluan katanya. Kemarin. Berarti Hari Pras ini bid'ah ya kan? Dia berarti sesuai keperluan, sesuai kepentingan saja berarti kalau gitu ya bos ya. Berarti dengarnya itu harus dengar beneran Bang Heri ya. Kita sudah menonton full ya videonya Hari Pras ya, tapi kita nggak akan mereaksi full, oke? Ya, mama romaita id romaita. Ya. Tidak boleh bukanlah engkau melempar tatkala engkau melempar. Berarti ada lemparan yang ditetapkan dan ada lemparan yang dinafikan. Dikatakan tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar. Berarti ada lemparan yang Nabi lakukan, ada lemparan yang tidak Nabi lakukan. Maka dijelaskan. Ini saya bingung ya tentang pengertian Pak Firanda ini ya. Wa ma romaita id romaita. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar. Di sini tidak diartikan lempar tatkala engkau melempar. Berarti ada lemparan yang ditetapkan dan ada lemparan yang dinafikan. Dikatakan tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar. Berarti ada lemparan yang Nabi lakukan, ada lemparan yang tidak Nabi lakukan. Maka sebenarnya kan ayat itu sudah dijelaskan di ayat setelahnya ya. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Kan begitu ayatnya itu kan. Kenapa dipisah-pisah dan dianggap pengertian sendiri kayak gini? Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar. Walakinallaha roma. Akan tetapi hakikatnya itu Allah yang melempar. Hakikatnya kita melempar apa itu atas kekuasaan Allah ya. Simple saja tapi dibuat jelimet ya. Oke lah. Karena orang-orang Wahabi jelas membaca Quran dan hadis, menyampaikan Quran dan hadis, menyampaikan berita dari Nabi Muhammad, bukan menurut pendapat. Bukan Wahabi saja, Pras. Jangan gitu, Pras. Semua madhab itu landasannya Al-Quran hadis. Kalau perihal akidah, orang-orang Salafi ini tetap tidak menganggap Allah itu di mana-mana. Ya, mereka meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Entah kalian mau beranggapan lebih besar mana. Ini teman-teman ya. Poinnya di sini. Kita akan membahas perbedaan ini ya. Perbedaan sebagian orang yang mempercayai bahwasanya Allah di mana-mana, bos ya. Kemudian ada yang sebagian orang yang meyakini bahwasanya Allah fis sama, kemudian Allah istawa alal arsy, bos ya. Kalau saya pribadi, semuanya sama-sama betul, sama-sama benar, ya. Ini loh, sama-sama benar. Soalnya begini teman-teman ya. Berbicara tentang Allah itu, walaupun kita akan membahas tentang Allah 10 tahun nggak selesai-selesai gitu loh, karena sebenarnya otak kita terbatas. Sudah, itu intinya. Apapun bos yang kalian anggap benar itu tidak memutuskan bahwasanya orang lain itu salah selama mereka pakai dalil, selama mereka tidak menjisimkan Allah, selama mereka tidak menentang laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Selama tidak menentang itu, apapun sudah, semuanya benar. Karena apa? Karena kita ini hanya meraba-raba. Kita ini tentang Allah hanya meraba-raba. Dari apa? Dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang sampai kepada kita. Itu saja intinya. Jadi tidak usah ribut-ribut ini. Ini kan sebenarnya kan perseteruan bos antara pendapat yang Allah itu berada di mana-mana, kemudian yang satunya Allah fis sama dan Allah ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ini kan sebenarnya perseteruan antara dua pendapat itu kan bos ya. Yang mana
Sama-sama. Dua-duanya ini saling mengklaim dia yang benar, yang lain salah. Nah, Enggak, dua-duanya ini betul teman-teman. soalnya punya dasar. Punya semua dalil. dasar, Karena apa? Masing-masing ini juga percaya bahwasanya laisa kamitslihi syai'un. Masing-masing dari dua ini percaya laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama, bahwasanya Allah tidak seperti apapun tidak ada yang bisa menyamai. Selama percaya tentang itu, maka semuanya betul. Cuma kritis saya untuk Wahabi, sekali lagi, apa yang disampaikan Ustadz Wahabi adalah kami tetap menolak bahwasanya Allah punya sifat jisim. Bos ya? Iya. Apalagi sampai bangga bahwasanya akidah mereka sama dengan Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Bos ya? Dari 6 arah, muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau sampai dia bisa ditunjuk, maka batal 2 ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat 1 lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ungkapan tersebut dipenggal oleh Ustadz Abdul Somad, yang dimana ada kelanjutan dari ungkapan tersebut. Allah itu tidak dilingkupi oleh arah yang 6 sebagaimana makhluk. Ada lanjutannya, yang dimana yang berbunyi al-arsy itu ada. Sebenarnya Ustadz Abdul Somad memotong ungkapan itu tidak berpengaruh pada makna ya, karena yang dipotong hanya melengkapi saja, kalimat pelengkap. Allah itu suci dari 6 arah. 6 arah. Ya, sebagaimana makhluk kasairil mubtadi'at. Ini yang dipotong Ustadz Abdul Somad adalah lafaz atau kalimat kasairil mubtadi'at. Allah itu suci dari 6 arah. Sebagaimana halnya mah. Itu sebagai hanya makhluk. Jadi sebenarnya potongan ini ya nggak berpengaruh teman-teman ya kepada makna yang sebelumnya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Hanya saja di sini Harry Pras karena tidak paham dan memaksa untuk menyalahkan Ustadz Abdul Somad, maka dia mempermasalahkan kalimat ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke pokok pembahasan, Bos. Harry Pras, sebenarnya bukan Harry Pras saja. Di Aswaja juga meyakini bahwasanya tidak menolak bahwasanya Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu tidak menolak teman-teman ya. Tapi mungkin beda takwilan saja. Ya. Beda takwilan saja. Tidak ada umat Islam yang menolak ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, tidak ada. Hanya beda di takwil saja. Di sini kalau Harry Pras dan madhabnya lah ya. Di sini manhaj Harry Pras mengatakan bahwasanya dalil yang dipakai adalah Allah fis sama, Bos ya. Ini kan dalil yang disampaikan ketika Nabi bertanya kepada seorang budak. Oke, Bos ya. Harry Pras tidak mentakwil. Manhaj Harry Pras tidak mentakwil. Ya sudah di atas langit. Itu. Tapi kalau kita Aswaja ya, di Aswaja itu ungkapan atas itu bukan ungkapan Allah itu mempunyai arah, tapi itu sebagai bahasa Allah memperkenalkan pada kita bahwasanya Allah itu maha luhur. Ya, walaupun di hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwasanya malaikat Nabi Isra Mi'raj juga ke atas. Itu kan Al-Qur'an itu Allah mewakili, menggambarkan dirinya ya. Bukan berarti kita menggambarkan dengan keadaan kita. Kalau menggambarkan dengan keadaan kita, atas itu ya sana kan begitu. Tapi jika dilihat dari jarak jauh, bumi itu kecil ya, nggak ada atas bawah jadinya kalau gitu, Bos ya. Ya nggak ada. Ya kan, kalau bumi tadi yang tadi yang Harry Pras gambarkan bahwasanya alam semesta itu ibarat cincin, maka di situ nggak ada atas bawah sudah, Bos ya. Nggak kelihatan sudah, Bos ya, kayak gitu teman-teman ya. Kemudian ini yang pertama ya. Kemudian Allah di mana-mana. Kami juga tidak menyalahkan itu, Bos. Itu loh. Jika orang yang menggambarkan Allah di mana-mana berarti Allah itu banyak, berarti dalam otak dia Allah itu kecil. Bos ya. Berarti Allah itu berfisik, makanya mereka punya menggambarkan itu. Kalau Allah di mana-mana, berarti di sana ada Allah, di sana Allah. Mereka menggambarkan Allah itu seakan-akan punya fisik, akhirnya menjadi banyak. Kan gitu, Bos ya? Iya. Ya kan? Tapi jika di dalam hati mereka itu Allah itu penuh dengan keagungan, maha besar, maha agung, maha luhur, maka wajarlah jika kita mengatakan Allah di mana-mana. Karena apa? Sifat Allah yang maha agung dan maha besar ini, Bos. Ya, Bos ya. Jika digambarkan, ini maaf ya, kami tidak ingin menggambarkan loh ya sebenarnya. Ini hanya logika saja dan ini tidak mewakili Allah sama sekali. Ini hanya logika saya saja. Jika semut, saya menaruh semut di tangan saya. Semut, ya kan? Terus? Saya genggam di dalam genggaman saya, maka semut ini akan berkata, tangan saya ada di mana-mana. Iya. Ya kan, Bos ya? Iya. Sesuai dengan kekerdilan dia, sesuai dengan kecilnya kita ini, ya kan? Dan kebesaran Allah dibandingkan dengan kecilnya kita, kecilnya alam semesta dan kemahabesaran Allah, maha agungnya Allah, maka wajar saja Allah itu ada di mana-mana. Jadi secara pribadi
Saya tidak menolak akidah Wahabi, hanya saja yang saya tolak adalah menjisimkan. Kemudian mereka bangga berakidah sama dengan Yahudi, itu saya tolak ya. Intinya kami tetap mendukung, membenarkan pendapat-pendapat yang masih meyakini laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama ya. Itu tetap yang kami benarkan, Bos ya. Baik itu dari tauhid Wahabi, baik itu dari tauhid kami sendiri Asy'ariyah dan Maturidi, baik itu tauhid Mu'tazilah, baik itu Jahmiyah, selama mereka meyakini bahwasanya laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama, berdasarkan itu mereka semuanya benar. Karena kita ini hanya meraba-raba, teman-teman ya. Meraba-raba, menduga-duga. Tapi semuanya bukan kebenaran mutlak gitu loh ya, teman-teman ya. Kebenaran mutlaknya yaitu Allah itu di mana? Nanti jika kita meninggal masuk surga, kemudian kita bertemu Allah, itu baru. Maka semua yang akan kita perdebatkan ini clear sudah ya. Itu loh. Jadi nggak usah lah kita capek-capek ya kan membahas apa yang akal kita tuh nggak nyampe sebenarnya. Oke. Seperti orang buta kan nggak bisa, Bos. Ibaratnya kan seperti orang buta, Bos ya. Ibaratnya seperti orang buta yang ditanya seperti apa gajah itu. Ada yang megang ekor, kemudian berkesimpulan gajah itu kecil panjang. Ada yang megang kaki, berkesimpulan bahwasanya gajah itu tegak lurus. Ada yang memegang telinga, berkesimpulan bahwasanya gajah itu tipis. Ada yang memegang perut, berkesimpulan bahwasanya gajah itu besar, cembung. Nah, kayak gitu-gitu. Lalainya, ternyata panjang. Masing-masing mereka itu adalah sebagian dari kebenaran, tapi bukan kebenaran mutlak, oke? Dan yang lucu adalah ada orang buta gitu loh, yang ngotot bahwasanya dia itu paling benar. Orang buta nggak pernah lihat gajah. Nggak pernah lihat gajah, kemudian dia ngotot. Sumpah semua itu orang-orang yang mengatakan gajah itu semuanya salah. Yang benar adalah kami, bahwasanya gajah itu adalah tipis. Nah, sudahlah, untuk hal-hal ini nggak usah ngaku kebenaran mutlak, oke? Kita semua orang umat Islam jika sudah masuk surga, meninggal, kemudian bertemu Allah, maka akan tahu, oke? Akan tahu maksud dari ayat-ayat itu semua, akan tahu, oke? Gitu loh ya. Selama kita masih hidup, sudahlah, nggak usah ngaku paling benar ya. Tapi saya nggak menyalahkan Anda berdasarkan hadis-hadis, itu nggak menyalahkan, semuanya itu benar ya. Kita hanya meraba-raba, kecuali Rasul, kecuali Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui secara mutlak Allah itu kayak gimana dan berada di mana. Itu semuanya tidak ada yang tahu kecuali Nabi Muhammad SAW dan tentunya nabi-nabi yang diizinkan, Bos ya. Sebagai pelengkap agar menjadi pertimbangan kita semua ya, agar tidak terlalu menggebu-gebu bahas Allah ini ya. Nggak selesai kalian sampai 7 turunan jika kalian membicarakan Allah, tidak akan selesai sampai kiamat jika ya kan. Oke, kami sampaikan satu hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabi faqala ma jam'ukum faqalu ijtama'na nadhkuru rabbana wa natafakkaru fi 'azmatihi faqala tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadra. Nah itu artinya, Bos. Nabi suatu kesempatan Nabi keluar, kemudian bertemu para sahabat. Ini berkumpul tentang apa? Sahabat menjawab, kami berkumpul nalqur rabbana ya, memikirkan Tuhan kita, Tuhan kami ya kan, tentang keagungannya. Kemudian Nabi menjawab, pikirkan saja tentang makhluk-makhluk Allah ini, tentang ciptaan Allah. Jika ingin mengetahui keagungan Allah, pikirkan saja ciptaan Allah ini, ya Bos ya. Wala tafakkur fillah, dan tidak usah mikir tentang Allah itu, ya Bos ya. Fa innakum lan taqdiru, karena sesungguhnya kalian nggak akan mampu. Ya, akal kita nggak akan mampu, nggak akan nyampe. Bos. Nyampe kemana? Kepada kekuasaan Allah ini nggak akan nyampe. Ya Bos ya, nggak akan nyampe. Apalagi memikirkan zat Allah, memikirkan makhluk saja ini, ya Bos ya, nggak nyampe, Bos ya. Buktinya mana ya? Buktinya nggak ada itu manusia yang nyampe ke Venus. Ya, paling mentok di Mars itu saja, apalagi ke Pluto nggak nyampe.
Gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah pusing-pusing kita. Sudahlah, lebih selamat begini saja. Tetap untuk tauhid ini tetap kita taklid ya teman-teman ya. Saya untuk tauhid taklid buta. Saya loh ya. Terserah kalian. Kalau saya lebih aman. Tauhid ini taklid buta sudah. Kita menyembah Allahnya Nabi Muhammad dan Allahnya Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain. Oke, itu lebih selamat bos. Ya bos ya. Iya betul, seperti itu selamat ya Tom. Itu. Mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.